netizen, bersama saya dengan Dokter Tata. Kembali lagi di channel kita Tanya Tata. Netizen bertanya, Dokter Tata menjawab. Dok. Piye? Mau tanya lagi, Dok. Piye? Itu loh, penyakit apa sih yang kita perlu waspada seiring kita tambah tua itu loh, Dok? Jadi gini, kita kan sepanjang usia semakin tua, itu kita banyak organ-organ yang mengalami penurunan fungsi. Baik itu otak, jantung, pembuluh darah yang nggak kembali elastis, terus habis itu kulit juga termasuk. Semua organ-organ seiring bertambahnya usia tuh kayak kemunduran gitu loh. Makanya penyakit apa sih yang perlu kita waspadai seiring bertambahnya usia? Pertama, darah tinggi. Yang kedua, diabetes. Karena selain keturunan juga, dua penyakit ini juga dipengaruhi sama gaya hidupnya kita. Lalu penyakit jantung, dan yang paling sering terakhir ini penyakit stroke. Itu sering sih dialami orang-orang yang seiring dengan bertambahnya usia gitu. Kalau tadi stroke yang Dokter Tata ngomong itu ya, apa sih sing nggarai orang bisa stroke itu loh, Dok? Jadi kita tuh harus bagi dulu nih, stroke itu menjadi dua. Stroke itu ada yang iskemik atau kita ngomongnya pembuluh darahnya buntu, atau kita stroke-nya stroke yang perdarahan. Kalau stroke iskemik itu karena pembuluh darah arterinya kita yang bawa oksigen, darah itu tersumbat hingga mengalami penyempitan sehingga terjadi stroke iskemik. Kalau stroke hemoragik atau perdarahan karena pecahnya pembuluh darah di otak, biasanya sering pada pasien-pasien dengan darah tinggi yang tidak teratasi, jadi nggak pernah minum obat, atau orang yang minum pengencer darah, obat pengencer darah, itu juga bisa jadi faktor resiko. Intinya gitu. Lah, kalau misalnya penyebab faktornya atau apa sih yang sering nyebabin stroke itu banyak. Dari kita sendiri penyakitnya apa aja? Yang paling sering darah tinggi, diabetes, terus kolesterol yang tinggi hingga nyebabin plak-plak pada pembuluh darah. Jadi kalau kolesterol itu kan nyebabin plak-plak pada pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah itu kayak pipa. Jadinya kayak semakin lama semakin aliran darahnya semakin sedikit karena tertumpuk plak tadi. Bisa juga karena obesitas, penyakit jantung, itu juga bisa nyebabin stroke. Kalau gaya hidup pasti ya, contoh kayak kita merokok nih, terus minum minuman alkohol, kurang tidur, itu juga jadi faktor resiko gaya hidup yang bisa nyebabin stroke. Selain itu juga ada dua hal yang nyebabin stroke yang tidak dari hal tersebut, yaitu faktor keturunan. Ini penting karena apa? Kalau orang tuanya kena stroke, kita juga punya kemungkinan besar untuk stroke itu lebih besar. Dan juga penggunaan obat-obat seperti kayak pengencer darah itu juga bisa menyebabkan salah satu resikonya kita terkena stroke. Intinya gitu. Terus saya udah lupa satu lagi. Semakin usia nih, tadi kan dihubungin sama usia ya. Semakin usia tua, angkanya stroke itu tambah lama tambah tinggi. Bisa karena banyak hal. Contoh karena gini, pembuluh darahnya kita tuh nggak kembali lagi elastis kayak kita zaman muda. Makanya semakin usia tua, semakin angka stroke dalam dunia ini semakin tinggi gitu. Berarti stroke itu adalah akibat dari penyakit-penyakit yang kayak darah tinggi, diabetes gitu ya, Dok, malah ya. Oke. Lah terus kira-kira bisa enggak nek dari makanan-makanan itu kita bisa mencegah? Makanan yang mencegah stroke itu sebenarnya banyak. Contoh, kita itu ada namanya kayak vitamin D, vitamin B12, omega 3, kalium, itu juga mencegah stroke dengan baik. Dan itu bisa dari makanan. Contoh vitamin D bisa dari kayak daging merah, kuning telur, terus ikan, terus kayak omega 3, ikan salmon nih terutama, itu besar banget
omega 3-nya. Terus vitamin B12 itu kayak susu, itu juga bagus, kacang-kacangan, itu juga bagus. Tetapi walaupun kita makan makanan yang mencukupi, misalnya kita makan salmon, tapi kalau kita kan nggak mungkin ya makan salmon tiap hari, makanya kita juga perlu nih adanya suplemen yang membuat kita ini mencegah lah adanya stroke, kayak vitamin B3, B12, terus vitamin D, vitamin yang mengandung kalium, terus omega yang tinggi, omega 3. Omega 3 itu kan ada 3 nih. Ada DHA, itu paling penting juga untuk mencegah stroke. Makanya kan sekarang tuh banyak nih yang kayak suplemen-suplemen yang kayak mengandung salmon. Itu bagus. Kalau dikombinasikan dengan gaya hidup yang baik, terus suplemen yang baik, yang cukup, wah mantap tuh mencegah stroke. Oh, DHA tuh juga perlu untuk orang yang sudah mulai berumur ya dok. Aku pikir kan biasanya kalau anak-anak itu yang lebih perlu DHA gitu. Oh, omega 3 itu banyak banget. Ada ALA, DHA, sama EPA. Salmon sendiri itu paling banyak membawa dua, yaitu DHA sama EPA. Omega 3 itu nggak cuma penting untuk orang muda, tapi bisa juga mencegah pikun, terus mencegah pembentukan plak kolesterol. Makanya suplemen yang mengandung omega 3 atau mengandung salmon itu bagus banget memang untuk jantung, untuk pembuluh darah, untuk pada pasien-pasien yang usia tua yang kena Alzheimer, itu penting. Gitu. Iya. Oke, jelas pol dok penjelasannya. Mantap.